Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Afrilian Ilham NIM 233111031 dari kelas PAI 4A. Saya di sini akan memenuhi tugas dari mata kuliah Fikih Munahakat dan Waris, dan saya akan menjelaskan tentang pembagian warisan. Dalam surat An-Nisa ayat 7 itu dijelaskan bahwa seorang laki-laki itu dapat ahli waris ketika ibunya meninggal, ayahnya atau kerabatnya. Dan juga perempuan juga mendapatkan ahli waris jika ibu atau bapak atau kerabatnya yang meninggal. Terus menurut bagian yang ditetapkan pada surat An-Nisa ayat 11. Dan pada An-Nisa ayat 11 itu dijelaskan bahwa bagian anak laki-laki itu sama dengan 2 bagian dari anak perempuan. Terus anak perempuan lebih dari 2 itu maka mendapatkan 2/3. Dan anak perempuan 1 orang saja itu akan mendapatkan 1/2. Terus pada ayat An-Nisa ayat 11 juga disebutkan bahwa orang tua, ibu atau bapak itu akan mendapatkan 1/6 masing-masing jika si mayit mempunyai anak. Terus jika si mayit itu tidak mempunyai anak, ibu mendapatkan 1/3 dan ayahnya mendapatkan asobah. Dan pada surat An-Nisa ayat 11 itu juga menjelaskan jika si mayit memiliki saudara seibu itu akan mendapatkan 1/6. Nah, pembagian ahli waris itu setelah wasiat dan utang-utangnya telah ditunaikan terlebih dahulu. Dan pada surat An-Nisa ayat 12 itu menjelaskan bahwa suami jika istrinya meninggal itu akan mendapatkan 1/2 jika tidak memiliki anak. Dan jika mempunyai anak itu akan mendapatkan 1/4. Terus sebaliknya jika istri suaminya meninggal itu akan mendapatkan 1/4 jika tidak memiliki anak. Dan jika mempunyai anak itu akan mendapatkan 1/8. Selanjutnya pada ayat An-Nisa ayat 12 juga menjelaskan bahwa seorang laki-laki atau perempuan meninggal itu tidak meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai saudara laki-laki seibu saja atau saudara perempuan seibu saja, maka bagian dari saudaranya itu masing-masing 1/6. Jadi potensi dari saudara laki-laki seibu atau saudara perempuan seibu itu masing-masing mendapatkan 1/6. Dan saudara seibu lebih dari seorang itu ada potensi mendapatkan 1/3 jika si mayit itu tidak ada ayah dan anak. Terus selanjutnya bagian anak laki-laki itu asobah. Terus cucu perempuan dari anak laki-laki itu sama dengan bagian dari anak perempuan, yaitu potensinya adalah 2/3 kalau 2 orang atau lebih dan 1/2 jika untuk seorang saja. Dalam surat An-Nisa ayat 176 itu dijelaskan bahwa jika si mayat itu tidak memiliki anak tetapi memiliki saudara perempuan kandung seayah atau seibu, maka mendapatkan setengah. Dan untuk saudara laki-laki itu akan mendapatkan asobah jika tidak mempunyai anak. Selanjutnya, jika saudara perempuan kandungnya itu lebih dari 2, maka akan mendapatkan 2/3. Dan saudara perempuan seayah juga mendapatkan 1/2 dan 2/3 seperti dari saudara perempuan kandung. Terus untuk saudara seayah itu akan mendapatkan asobah. Dan jika ada ahli waris saudara laki-laki kandung dan saudara perempuan kandung itu maka bagiannya yaitu saudara laki-laki kandung sebanyak 2 dari saudara perempuan, yaitu 2/1. Dalam kitab Bulughul Maram,
pada hadis nomor 975 itu selebihnya bagiannya itu untuk laki-laki yang paling dekat. Terus hadis nomor 977 itu menjelaskan bahwa untuk anak perempuan itu mendapatkan 1/2. Untuk cucu perempuan dari anak laki-laki itu mendapatkan 1/6 jika si mayit itu memiliki anak perempuan satu saja, untuk menyempurnakan 2/3. Pada hadis 979 itu menjelaskan bahwa jika cucu laki-laki itu meninggal, bagian kakek mendapatkan 1/6. Dan pada hadis 980 itu 1/6 itu bagian untuk nenek, mau dari bapak ataupun dari ibu. Untuk bapak selain mendapatkan 1/6 dan asobah, itu juga akan mendapatkan 1/6 plus asobah. Begitupun juga untuk kakek. Sekian dari saya, apabila ada salahnya dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat untuk semua yang menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.